Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang dimuliakan teman-teman sahabat komunitas santri, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masih seputar Ramadan, ya. Masih tentang masalah saum. Namun yang kita bahas kali ini adalah tentang masalah derajat atau tingkatan dari orang yang berpuasa. Jadi ternyata orang yang berpuasa tingkatannya itu tidak sama, berbeda-beda. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengambil referensi dari kitab Ihya Ulumuddin Juz 1 halaman 329. Di sana itu menerangkan tentang masalah tingkatan atau derajat orang yang berpuasa. Jadi bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna shauma salasu darajatin, yakni shaumul umum, shaumul khusus, wa shaumul khususul khusus. Jadi ketahuilah bahwasanya untuk orang yang berpuasa itu memiliki 3 tingkatan, ya, 3 derajat. Salasu darajatin, 3 macam atau 3 model derajat. Yang pertama adalah shaumul umum, yakni puasanya orang yang umum, ya, yang biasa-biasa saja. Yang kedua adalah shaumul khusus, yakni puasanya orang yang khusus, ya, orang yang khusus. Terus yang ketiga adalah shaumu khususul khusus, yakni puasanya orang yang sangat khusus atau VIP, ya, sangat ada di puncak ini derajatnya dan sangat istimewa. Jadi apa yang dimaksud dengan shaumul umum? Puasanya orang yang biasa atau yang umum. Maka dijelaskan di sini bahwa kaful batni, yakni mencukup menjaga perut, maksudnya tidak makan, tidak minum, ya. Wal farji, dan menjaga terhadap farji atau kemaluan, mungkin bisa kita artikan dengan tidak berjima, berhubungan badan suami dan istri. An qada'i syahwati, dari melaksanakan syahwat, kama sabaqa tafsiluhu, sebagaimana yang telah lalu dalam tafsil penjelasannya. Terus yang kedua apa? Wa amma khusaumul khusus. Adapun yang dimaksud dengan puasanya orang yang khusus, ya, adalah bahwa kafus sam'i wal basari wal lisani, yakni orang yang berpuasa yang dia itu menjaga sam'i, pendengaran, wal basari, dan pandangan, wal lisani, dan juga lisannya dijaga, wal yadi, dan juga tangannya dijaga, wal rijli wasairil jawarih, dan juga menjaga anggota kaki dan semua anggota badan yang lain, yang tidak termasuk pada membatalkan puasa yang puasa tingkatan pertama itu juga dijaga untuk golongan yang nomor 2, seperti pandangan, ya, pendengaran, lisan, dan lain sebagainya. Itu seandainya berkata kotor sekalipun tidak membatalkan terhadap puasa, namun rusak pada tingkatan nomor 2, tidak masuk pada tingkatan yang nomor 2. Terus bagian yang ketiga, wa amma shaumul khususul khusus, adapun puasanya orang yang sangat khusus atau VIP, yakni fasaumul qalbi, yakni berpuasa hatinya, ya, shaumul qalbi, berpuasa hatinya, fi hadhihi shaumi fasaumul qalbi anil himamid dunyawiyati, yakni dari mementingkan terhadap dunia, wal afkarid dunyawiyati, dan memikirkan terhadap dunia. Jadi puasa orang yang nomor 3 yang sangat khusus yang masuk pada VIP ini adalah puasanya mereka tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tidak hanya menahan jawarih,
untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti tangan, mulut, lisan, mata dan lain sebagainya, tapi juga menjaga yang paling penting adalah menjaga hati, yakni saumul qalbi. Dari apa? Dari memikirkan dunia, dari mementingkan dunia. Maka ini termasuk pada golongan puasanya orang yang VIP. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita akan membahas tentang masalah puasanya orang saumul khusus, ya, atau derajat orang yang kedua. Seperti apakah sebenarnya kriteria yang mencukupi bisa digolongkan sebagai puasa masuk pada tingkatan derajat yang nomor 2, yakni adalah harus memenuhi terhadap 6 kriteria. Karena apa? Karena puasa yang nomor 2 ini adalah dia bukan hanya shaumul muslimin, bukan hanya puasanya orang-orang yang di KTP-nya Islam, tapi tidak. Tapi kalau sudah masuk pada derajat yang kedua, maka dia tergolong sebagai wahwa shaumus sholihin, yakni puasanya orang-orang yang sudah mencapai level soleh. Nah, jadi bisa berpuasa mencapai level soleh harus memenuhi 6 kriteria, ya. Watamamuhu bisittati umurin. Adapun dengan menyempurnakan derajat yang nomor 2 itu bisittati umurin dengan 6 perkara. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama dari 6 syarat, 6 kriteria untuk menyempurnakan puasa derajatnya orang yang nomor 2, yakni orang yang soleh. Itu adalah ghaddul basari wa kaffihi anil istima'i fi nadri ila kulli ma yudhammu wa yukrahu, yakni menundukkan pandangan dan juga menjaganya dari setiap sesuatu yang tercela dan juga dibenci oleh syariat Islam. Jadi pada bagian yang pertama yang harus kita jaga adalah pandangan. Itu kalau mau masuk pada tergolong sebagai puasanya orang-orang yang soleh dan puasanya orang yang memiliki derajat saumul khusus. Nah ya, karena mengapa pandangan ini sangat bahaya? Nabi Muhammad pernah bersabda, "An-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis, la'anahullah. Faman tarakaha khaufan minallah, atahu Allah azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbihi." Jadi artinya adalah pandangan itu merupakan anak panah yang beracun yang dimiliki oleh iblis, ya, dari iblis, la'anahullah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan pandangan buruk itu khaufan ilallah, khaufan minallah, karena takut pada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya iman, yang mana manisnya iman itu akan ia rasakan fi qalbihi, dalam hatinya. Jadi untuk masuk pada bagian yang kedua dari 6 perkara untuk menyempurnakan derajat puasanya orang-orang yang soleh adalah hifdzul lisan anil hadyani wal kadhibi wal ghibati wan namimati wal fahsyi, yakni menjaga lisan kita, ya, menjaga lisan kita dari berbicara sembarangan dan juga dari berbicara yang al-kadzib, yang berbohong, wal ghibah, membicarakan orang lain, saudara-saudara kita yang lain, wan namimah, mengadu domba, wal fahsyi, dan berbicara yang kotor dan lain sebagainya. Jadi untuk bagian yang kedua, tadi bagian pertama adalah menundukkan mata, bagian yang kedua untuk mencapai puasanya orang yang soleh adalah menjaga lisan kita. Nah, jadi menjaga lisan kita itu termasuk pada bagian yang nomor 2. Adapun bagian yang nomor 3, ya, syarat yang nomor 3 adalah waqafus sam'i anil isra'i ila kulli makruhin, yakni menjaga pendengaran kita dari sesuatu, untuk memperhatikan terhadap sesuatu yang dimakruhkan, ya. Jadi kita dilarang, kalau mau masuk pada derajat orang yang nomor 2, puasanya orang nomor 2, maka kita dilarang untuk memperhatikan pembicaraan orang-orang yang tercela. Jadi walaupun kita tidak berbicara, ya, walaupun kita pribadi tidak membicarakan orang lain, tapi kita duduk di sana, di majelis itu, untuk mendengarkan
bagaimana saudara-saudara kita bergosip. Kita perhatikan, ya. Kita perhatikan, kita dengarkan sehingga kita tahu aibnya, keburukannya dan sebagainya. Itu juga termasuk sesuatu yang dilarang dalam pencapaian puasa orang-orang soleh. Karena kenapa di sini juga dijelaskan li'anna kullama haruma qawluhu harumal isra. Bagi setiap sesuatu yang haram untuk dikatakan, maka juga haram untuk didengarkan. Nah ini, jadi mendengarkannya kita terhadap orang-orang yang sedang ngerumpi, sedang gosip, walaupun kita tidak ikut bergosip, cuma numpang ketawa mungkin ya, cuma numpang senyum, numpang ketawa, itu juga sama dosa. Sesuatu yang kalau seandainya dibicarakan itu dosa, maka kita dengarkan ya itu juga dosa. Maka bagaimana cara jalan keluarnya? Ya udah, kalau ada majelis seperti itu, ada perkumpulan seperti itu, ya udah kita pergi minggat saja, tidak usah didengarkan. Lebih-lebih al-isra diperhatikan, tidak usah. Jadi kita itu sebenarnya pingin nimbrung, ya. Kalau orang seperti ini sebenarnya pingin nimbrung, cuma ada sedikit yang dijaga dari lisannya gitu. Mungkin dia pikir dengan mendengarkan tidak jadi masalah, cuma numpang ketawa. Itu pun juga dosa sebenarnya. Nah, jadi kalau ingin masuk pada puasa, masuk derajat puasanya orang-orang yang soleh, maka jagalah terhadap pendengaran kita. Terus ar-rabi'u kafu baqiyatil jawari anil asam minal yadi warijlih anil makari. Jadi bagian yang keempat adalah menjaga seluruh anggota badan, sisa-sisa anggota badan yang tidak disebutkan tadi, dijaga dari untuk melaksanakan dosa, ya, minal yadi seperti tangan, wal rijli dan juga kaki, anil makari dari sesuatu yang dibenci oleh syariat. Nah, jadi untuk bagian yang keempat adalah seluruh anggota tubuh kita jaga, baik itu tangan, jangan sampai tangan ini usil, mencuri, ya, mengambil hak-hak orang lain, atau kaki ini kita bawa, ya, kita bawa pada tempat-tempat yang tidak baik saat berpuasa, yang tidak bagus saat berpuasa. Nah, ini ya termasuk tidak sampai dia pada derajat orang yang kedua, nanti batal, tidak masuk puasanya orang-orang yang soleh. Terus bagian yang kelima adalah alla yastaksir minat ta'amil halal waqtal iftar. Yakni bagian yang ke nomor 5 ini adalah yang agak berat sebenarnya, ya. Berat bisa dibilang berat, tidak juga bisa dibilang tidak. Karena kenapa? Bagian yang kelima adalah untuk tidak memperbanyak minat ta'amil halal, dari memakan barang-barang yang halal indal iftar, ya, waktan iftar, ketika berbuka puasa. Nah, ini kalau mungkin bagian nomor 1 sampai nomor 4 kayaknya kita sudah banyak sekali dari tahun ke tahun, ya, dijelaskan oleh para asatid kita, dari para pendai, para kiai-kiai di atas mimbar, di atas pentas, itu kayaknya kita sudah dengar. Cuma untuk bagian yang nomor 5 ini agak berat. Karena kenapa? Karena kita tahu sendiri, ya, kalau kita saat mungkin sebagian, ya, saat mau berbuka puasa ini kan kadang semuanya itu dibeli, baik itu dari makanan berat, makanan ringan, gorengan, ada juga kolaknya, ada juga macam-macam. Nah, ya, jadi itu semua memang barang halal, dibeli dengan uang kita, halal. Tapi kalau mau tergolong sebagai puasanya orang-orang yang soleh, tidak diperbolehkan untuk banyak makan saat berpuasa. Jadi di sini dijelaskan minat to'amil halal, dari makanan halal waktan iftar, ketika saat berbuka puasa. Jadi maksudnya kalau berbuka puasa, ya berbuka puasalah biasa-biasa saja, tidak boleh sampai terlewatkan kalau mau puasanya tergolong sebagai puasanya orang-orang yang soleh. Baik teman-teman sekalian, untuk pada bagian yang nomor 6 adalah ayyakuna qalbuhu ba'dal iftari mu'alliqan muttariban bainal khaufi war roja. Yakni untuk masuk pada bagian puasa orang-orang yang soleh yang nomor 6 adalah setelah dia itu iftar, setelah itu dia berbuka puasa, harus ada perasaan dalam hatinya, ikatan harap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena
laisa yadri, karena tidak mengetahui, ayaqbalu shaumuhu fahuwa minal muqarrabin au yuradduh alaihi fahuwa minal mamkutin. Jadi apakah puasanya itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bagian yang nomor 6. Ya, bagian yang nomor 6 adalah setelah iftar dia itu tidak langsung merasa kayak model puas gitu, dengan puasanya satu hari ini sudah tidak makan, sudah tidak minum, itu belum aman untuk orang-orang yang soleh. Jadi dengan tidak makan tidak minum ya bukan berarti aman bagi orang yang soleh. Dia akan bermuhasabah, dia akan harap-harap cemas dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, mungkin hanya ini yang dapat kami sharing, dapat kami bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika bagi teman-teman yang sudah tahu, mudah-mudahan jadi pengingat, dan syukur-syukur jika ini didengar, dilihat oleh teman-teman yang masih belum tahu, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Dan untuk mengembangkan channel ini kami mohonkan teman-teman semua untuk senantiasa memberikan kritik dan saran yang bersifat untuk membangun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.